awalnya nih ya gue Brian, ini Marlin juga, kita berdua eh, lagi coba bikin komunitas untuk para trader para trader investor yang Dan lone wolf investor gitu ya. ya. Mm-mm. Iya, lone wolf yang intinya biasanya kalau trading itu atau investing juga nggak bisa sendiri, mesti banyak Betul. ngobrol. Kita juga Mm-mm. pengen ada literasi lah ya, orang-orang bisa Mm-mm. belajar bareng. Karena itu yang paling penting sebenarnya bukan ikut-ikutan, Iya, tapi bisa betul, belajar betul. bareng-bareng. Jadi kita Mm-mm. bikin platform di Discord, itu free to join. Link in our bio ada di Instagram Working Day Trading. Mm-mm. Jadi kita semua full time, kita full time profesional semuanya. Tapi kita masih dengan ada komunitas ini kita lebih mudah untuk investing karena ada ngobrolnya, ada insight-insightnya. Jadi kita nggak perlu Ada lakuin alertnya juga. research dari nol ya. Jadi semua Iya, untuk trading ada alertnya, ada strateginya sendiri. Untuk investing kita hari ini lagi coba bahas karena ini backgroundnya sebenarnya kemarin-kemarin tuh banyak banget ya setelah Instagram live kita yang pertama banyak banget tuh yang eh, mulai ini ya mulai tanya-tanya gitu ini investing sama apa namanya sama trading tuh bedanya apa sih karena banyak orang yang pada akhirnya kebalik-balik gitu. Kemarin ada yang mm-mm. ngomong aduh gua kalah banyak nih di sini gara-gara gini-gini gak tahu resikonya. Ternyata diiming-imingin return yang besar dan kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Nah, jadi kita coba Iya. adain ngobrol ringan supaya kita bisa dapat kayak ngobrol-ngobrol lah supaya kita bisa dapat belajar satu sama lain gitu ya. Terus bisa juga Kayak ada yang mengelola duit sendiri gitu, duit yang udah ada. iya iya betul Kan, betul betul betul. iya, deposito kan Mm, rendah ya, Bri, 4% iya iya per iya tahun, iya belum iya termasuk potongan pajak. Terus inflasi iya di Indonesia juga kan tinggi, gede. iya iya iya. 3% minimal setahun gitu. Jadi kalau bisa muterin Mm, duit sendiri, trading sendiri gitu, lebih safe sih. iya Lo iya iya maksudnya iya lebih iya. dapat apa? Dapat profit juga gitu, terus dapat satisfaction juga. Terus ini ada yang Iya nanya katanya betul. komunitas ini siapa aja foundernya? Iya kita berdua sih sebenarnya yang banyak banyak ngerjain ini ya. Mm-mm, Ya, baru welcome berdua. semua. Iya, welcome. Mm-mm. Nah, jadi kita mulai aja ya dari gua coba lontarin pertanyaan, kita sambil belajar ya pertanyaan-pertanyaan karena Ngobrol-ngobrol santai. pertanyaan-pertanyaan ini juga pertanyaan yang gua tanya juga waktu awal-awal, ini bedanya apa sih? Apa sih gimana cara Mm-mm. mulainya, dari mana gitu. Nah, gua pertanyaan nanya dulu nih, bedanya investing sama trading itu apa, Ci? Nah, kalau investing itu biasanya untuk jangka yang lebih panjang gitu, minimal 1 tahun. Terus ada juga investor yang lebih lama lagi kayak 3 tahun, 5 tahun. Kalau trading bisa day trader, trader harian, bisa scalper juga yang lebih cepat lagi gitu, bisa swing trader Hmm. minimal beberapa hari sampai 2 minggu lah gitu. Jadi jangka Hmm, waktunya yang beda. iya, iya, iya. Mungkin kalau trading juga, apakah butuh waktu yang lebih, apa ya, butuh waktu lebih banyak atau gimana nih trading sama investing nih, Ci? Sebenarnya trading butuh alokasi waktu yang lebih banyak gitu, butuh kita monitor terus, terus butuh Hmm, kita penguasaan juga technical analisis, charting. Nah, kalau untuk invest kita juga lu ya harus tahu juga sih tentang fundamental hmm, gimana, tentang valuasi satu saham gimana, tapi kita nggak usah monitorin terus tiap hari gitu, hmm, karena untuk jangka hmm. waktu yang lebih panjang. Oke, 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 oke. Mm-mm. Oke, jadi itu trading sama investingnya. Kalau trading lebih ke arah jangka panjang, lebih banyak kita tetap harus dipelajarin ya, Ci, sama ya. Betul. Kita tetap pelajari, kita masuknya kemana, nggak asal ikut-ikutan gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Itu kayaknya poin yang penting sih. Gue pertama kali investing banyak ikut-ikutan tuh. Iya, 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 benar-benar. Aku juga. Ikut-ikutan waktu turun, panik. Kenapa turun ya harganya? Expect-nya Mm-mm, naik kalau turun terus. panik, iya, iya. Iya, Terus iya, iya. pengennya Itu, kabur. iya, iya, betul-betul. Mm-mm. Sama ya? Gue pikir gue doang. Mm-mm. Psikologi itu makanya
kita pentingnya komunitas, pentingnya punya psikologi yang benar gitu ya, Bri. Hmm, 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 Mm-mm. hmm, hmm. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, jadi investing begitu. Oke, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan gue juga nih dari dulu nih. Kalau Mm-mm. investing itu resikonya seperti apa nih? Kalau investing, Atau investing bisa invest kemana dulu nih? Asetnya apa nih, Ci? Gitu dulu deh. nah biasanya investing kalau mau untuk invest saham juga bisa gitu, saham big Hmm, caps, saham banking, atau saham yang masih valuasinya masih murah, masih undervalued. Terus ke reksadana juga bisa. Reksadana ada banyak jenisnya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, terus juga ada reksadana campuran, reksadana eh, saham. Nah, itu tergantung sama tujuan kita, sama profil resiko kita gitu. Terus juga sama preference, kebutuhan kita tuh seperti apa gitu. Goal kita hmm, tuh untuk dana, misalnya kayak untuk dana pendidikan anak gitu ya, 10 tahun kemudian. Nah, itu kan berarti bisa yang long term, bisa kita pilih reksadana saham gitu yang pengen growth-nya sesuaiin sama preference dan needs-nya kita gitu. oke, oke. Kalau gitu gini deh, ini kan banyak nih ternyata asetnya ya. Mm-mm. Jadi nggak cuman, Mm-mm. orang kan mikir kalau invest tuh saham atau invest Iya, tuh reksadana. deposito. Ternyata ada macam-macam juga, Iya, iya deposito. benar-benar. Nah, boleh nggak di rank dari paling bawah resikonya apa sampai paling tinggi resikonya apa? Ya, Oh, of course, ini kita tahu ya, lower risk, lower reward, betul ya. Higher risk, betul, higher betul. reward, betul ya. Nah, sekarang bisa nggak, Ci, dibantu kita ranking dari mana yang lowest risk sampai ke highest risk? Dari lowest risk, mungkin dari Hmm. kategori reksadana dulu gitu ya. Lowest risk Hmm. itu reksadana pasar uang gitu. Di Oke, oke. dalamnya juga ada It, deposito, ada ini apa, forex, surat SBI ya, surat sertifikat Bank Indonesia. Terus juga ada ya kayak obligasi pemerintah gitu. Biasanya hmm. rate-nya juga return-nya kecil gitu. Terus sekitar ya Berapa paling persen, Ci? paling eh, berdasarkan pengalaman aku sih Iya, sekitar iya. 5% maksimum lima gitu, kayak persen. udah mentok. Oh, Terus jadi yang lebih kedua, lebih tinggi dari deposito sedikit ya. betul Jadi betul. deposito baru reksadana pasar uang. Oke. Iya iya iya. Oke, Ya oke, terus juga oke. ada yang di dalamnya ada kayak money market gitu. Terus ini apa, reksadana pendapatan tetap. Biasanya itu Hmm. kayak obligasi-obligasi korporasi gitu di situ. Itu lebih tinggi Oh. lagi biasanya returnnya dari reksadana pasar uang. Eh Hmm. Iya, biasanya, tapi ya bisa dibilang resikonya masih lebih minimum, tapi lebih tetap untuk newbie sih lebih safe di reksadana pasar uang gitu. Terus Oke. udah itu, ada juga reksadana terproteksi, cuma yang aku dengar tuh beberapa saat terakhir ini kayaknya udah rada jarang gitu yang nerbitin reksadana terproteksi Hmm. gitu. Terus juga Hmm. ada reksadana saham. Nah, ini lebih beresiko sih karena volatilitasnya juga lebih tinggi. Biasanya drawdown-nya sama expense ratio-nya yang harus kita lihat gitu, yang harus kita pertimbangkan juga lebih tinggi gitu. Terus ya itu untuk yang, terus ada reksadana campuran juga gitu. Itu juga resikonya lebih tinggi juga sih daripada reksadana pasar Hmm. uang sama reksadana pendapatan tetap Hmm. gitu. Ya, basically kalau reksadana itu seperti kita mempercayakan uang kita sama orang yang punya portfolio tertentu ya, Ci ya. Punya Betul, iya iya. bagian reksadana macam-macam gitu ya, Iya, berbagai iya macam. iya. Dia kayak kompilasi, kita cocok nggak sama risikonya, begitu ya, Ci ya. Hmm, hmm, hmm. Karena kalau reksadana saham berarti kan ada campuran dari, mungkin ada obligasi dicampur sama saham juga kan ya, dicampur-campur Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Oke, oke. Terus paling tinggi saham ya, Ci ya, berarti resikonya Iya, ya. saham lebih tinggi sih dibandingin ini apa, reksadana Ah, pendapatan tetap sama reksadana pasar uang. oke, oke, oke. Mm-mm. Oke, oke, good, good. Jadi dari deposito, terus reksadana pasar uang, itu ada sampai reksadana saham paling tinggi, baru ke saham ya, itu resiko paling tinggi untuk investing gitu ya. Iya, betul betul. Teman-teman. Kalau ada pertanyaan, langsung ya, ini gue masih
tampung juga nih dari Jordan nih. Ada tadi dari Jordan. Uh, apakah kalau investing kita harus analisis laporan keuangan 5 tahun terakhir? Iya, betul. Kalau biasanya kita harus analisa minimal 5 tahun ke belakang gitu untuk melihat trennya di masa lampau tuh kayak apa untuk memberikan gambaran ke depannya, minimal kayak untuk forecasting itu 5 tahun ke depan seperti apa gitu. Hmm, Mm-mm. ya, ya, ya. Ya itu baik sih sebenarnya untuk ngelihat apa namanya kesehatan satu perusahaan terus tetap harus dilihat, terutama investing yang kan jangka lebih panjang, mesti Mm-mm. lihat dari kesehatan keuangannya. Kalau gue biasa personally gue lebih suka lihat juga fundamental ke depannya. Ini prospeknya nih kalau misalnya kita investasi 5-10 tahun, 10 tahun lagi company-nya masih ada nggak nih? Masih kira-kira nih Mm-mm, tebak-tebakan ya gitu ya. betul betul. Apakah ini bakal grow atau Bener enggak default misalnya? nggak? Mm-mm, mm-mm. Bakal default Mm-mm. nggak? Ya, karena kalau nggak Liquidity-nya gitu, gimana? ya kita mesti lihat kapan kita exit ya, Ci ya. Tapi kalau Mm-mm, misalnya betul perusahaan yang kita lihat jangkanya lebih panjang, mungkin kita bisa lebih tenang ya masukin betul. uangnya terus-terusan gitu pelan-pelan ya. Iya Iya, ya. Nah, ini once again kita gue sering ngobrol sama Cimarlin nih mengenai strategi investing. Jadi investing pun mm-mm. orang punya strategi. Itu bener ya sih ya. Betul Nggak betul. cuma trading aja yang ada Gak strateginya, cuma tapi trading gitu, iya iya. investing tuh ada strateginya. Nah, ada ada dua polar yang gue suka cerita sama Cimarlin. Dua polar opposite yang benar-benar beda banget. Yang satu adalah investing yang benar-benar namanya money preservation. Artinya Betul. Mm-mm. kita mau keep value uang kita kan kita minggu lalu juga waktu dua minggu lalu waktu kita IG live juga gue udah cerita sedikit kalau uang kita tuh kena inflasi terus minimal 3% Mm-mm. satu tahunnya Iya ya iya. tiga Mm-mm. persen. Nah, berarti kalau duitnya kita antepin di bank, ya hitung aja kalau misalnya nggak dimasukin deposito bunga 2% anggap bagusnya kita kurangin 3%, jadi uang kita setiap tahun turun tuh 1%, bener ya? Betul betul. Nah, sekarang eh, kalau kita ambil sisi investing yang paling safe gitu ya, bagian sini lebih safe, paling safe, itu kebanyakan returnnya tuh hanya eh, kalau gue sebut sebagai money preserving. Jadi duit lu nggak akan berkurang. Instead of duit lu bertambah banyak, tapi duit lu value-nya nggak berkurang. Iya iya. Ya Cia, gue Betul sering betul. ngomong At gitu ya. least Jadi value-nya nggak at least berkurang duitnya lu berkurang. value-nya nggak berkurang. Paling nambah sedikit lah gitu. Kalau lihat value-nya ya, karena angkanya pasti nambah, tapi value-nya Mm-mm. kan kita mesti lihat value-nya gitu. Ingat aja dulu zaman gue SD ya, 1.500 tuh dapat nasi bungkus. Hari Iya ini iya seribu lima masih dapat ratus makanan. Iya iya, iya hari ini nggak benar-benar. dapet gitu. Nasi bungkus mungkin Enggaknya hari dapat ini semen. goceng minimal. Iya, iya, Iya iya. iya iya. Nah, on the other side yang investing strategy adalah strategi investing untuk growth of money gitu. Lu Mm-mm. untuk growth. Nah, kalau untuk growth of course higher risk gitu, tapi bisa dapat higher reward. Nah, ini pun sebenarnya dua polar yang bisa kita mainin gitu. Sebenarnya kita sebelum investing, kita mau mulai ada di mana nih? Bener ya? Mm-mm. Mm-mm. Mau ada di polar mana? Atau ada orang juga yang punya portfolio eh, sedikit ada yang safe-nya, sedikit ada yang lebih apa ya, lebih Beraninya agresif berani, itu ya. iya, lebih Iya iya agresif iya. gitu. Uh, ini sebenarnya perlu ditetapin dulu sebelum kita investing. Kalau menurut gue ya, Ci ya, Mm. kayak penting banget karena kalau kalau nggak gitu kita kebanyakan ikut-ikutan tuh Iya iya dan nanti ujung-ujungnya dan FOMO, fear betul of betul missing dan out. iya begitu. Cimari beli apa? Era, aduh, udah naik Aduh udah 10%, wah gue naik, baru masuk, dihajar pas masuk. naik turun. Tapi Iya investing begitu kan masuk again turun. it's long term ya. Jadi kita nggak bisa lihat dari apa namanya jangka waktu 1-2 hari, 1-2 minggu gitu. Biasanya nggak Mm-mm, gitu. mm-mm. Iya iya Nah, benar. terus kalau yang apa namanya, kalau yang gue lihat juga sebenarnya kalau kalau dari dua kutub ini banyak orang kalau menurut gue apa ya, investing tuh bukan jadi supermarket, bener ya Ci ya? Iya iya jangan jangan Iya, supermarket saham banyak itu masukin sahamnya di dalam portfolio investasi kita nanti pusing sendiri. Nanti jadi nah overlap. Udah cuan yang betul. satu, banyak loss yang lain, Ini ujung-ujungnya sama pengalaman aja. pasti nih, pengalaman. Iya Iya, iya jadi iya bener pengalaman. kadang
kadang honestly ya suka lihat ya, pasti kalian suka Iya, ada iya. yang sampai ketawa, berarti udah memang pengalaman nih. Jadi Mhm. ada ada yang orang yang Nggak boleh ya. suka lihat ini nih, suka lihat baca-baca nih di YouTube nih, lihat, oh Warren Buffett gila ya itu portfolionya sampai tipis-tipis semua persenannya, ada ini berapa persen, berapa persen, berapa persen. Kenapa dia begitu? Karena dia mau diversifikasi, resikonya mau direndahin supaya money-nya growth-nya lebih stabil. Sedangkan kalau misalnya kita lebih kecil portfolionya itu Mhm. nggak kayak supermarket, itu growth-nya pasti kita lebih Lebih concentrated lah. optimal, concentrated. Hmm, Kita secara psikologi juga nggak terganggu karena fokusnya lebih sedikit gitu daripada fokusnya bercabang ke banyak betul, saham gitu. betul, 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 betul. Halo, Halo, halo halo. semua yang baru join, welcome, welcome. Hmm, Udah lama nih nggak ketemu ya. ya, ya. Iya, nah itu bener banget tuh. Gua dulu pernah ngerasain pertama kali investing tuh banyak banget, gue belinya banyak yang perusahaan ini gue tahu, perusahaan ini gue tahu, perusahaan ini gue tahu, gue beli 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 beli. Iya, Tapi iya, iya. setelah kayak 6 bulan ini mah nggak ada Sekali returnnya sama turun, sekali. 6 bulan. Yang satu naik, satu turun, satu naik, satu turun. Nggak iya, Sama iya, aja. iya. Ujung-ujungnya jadinya Hmm, loss gitu. Jadi kita iya, iya, exposure kita lebih gede gitu, lebih resikonya iya, lebih iya, tinggi sih. iya. Lebih Dan baik nggak kita tahu sih, mantepin beberapa yang lebih kita mantep banget gitu, yang kita yakin. betul, betul. Nah Yang beberapa justru gue, secara value-nya juga masih lebih menjanjikan. nah beberapa justru Iya. justru gue lihatnya gini sih, Ci. Kalau kita pegang terlalu banyak dalam portfolio kita, itu juga gue ngerasa kita tuh nggak bisa ngikutin berita tentang sahamnya juga nggak sih? Betul, betul. Uh, Secara psikologi iya, gitu. Iya, iya. tuh benar benar kata kata si Iya, Pris iya. nih, katanya emang bener banyak kebanyakan gitu. Bahkan ya kalau kalau Warren Buffett jangan ngomong ya, karena dia kalau hedge fund gede gitu research teamnya besar gitu, jadi ada yang research saham ini, ada yang research saham ini gitu. Kalau kita kan Iya, dia retail punya tim investor. research ya besar ya. hmm, Scale-nya beda. ya jadi eh, beberapa saham, jadi jangan jangan FOMO, bener kata Cimarin tadi, jangan FOMO, Mm-mm, tapi kita mm-mm. mesti fokus ke things that we know gitu. Jadi sesuatu yang kita Iya. benar-benar pahamin, kita benar-benar percaya value-nya bakal naik, tidak dasari oleh fundamental yang kuat, itu tuh good investing strategi menurut gua. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi ngelihat potensi, karena ngelihat panjang ya, bukan ngelihat jangka pendek gitu ya, Ci ya. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Terus tadi ada yang nanya juga ini dari Jordan, katanya biasa pakai apa metodenya untuk menentukan intrinsic value suatu emiten. Nah, itu biasanya tergantung sektornya. Kalau dulu aku analisa untuk sektor retail gitu misalnya pakai DCF, discounted cash flow. Itu yang paling umum gitu dan juga emang paling meticulous gitu. Terus juga kalau untuk perusahaan telekomunikasi gitu, kayak Menara, itu biasanya pakai EV per EBITDA gitu, pakai multiples equity, enterprise value dibagi terhadap EBITDA-nya. Nanti kalau mau apa kayak discuss soal modeling gitu juga bisa sih in Iya, the nanti kita separate adain lebih time. ini ya, lebih detail ya. Mm-mm. Boleh. Iya, itu Iya, untuk iya, iya. menentukan intrinsic value ada banyak macamnya gitu. Diperlukan modeling juga, angka-angka, terus juga ini apa data-data historis, data-data operasional gitu dari perusahaan Oh, gitu. once again, kayaknya Cimaran juga agree sama gue deh. Kalau kalau technical data dalam hal investing itu kan technical data dalam hal company value, bukunya, itu semua artinya kecil dibandingin fundamental. Percaya nggak, Ci? Iya, 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 benar-benar. Bener ya? Jadi contoh nih, sahamnya Amazon tuh kayak 10 tahun lalu tuh they're not making money gitu. Kalau Benar-benar dilihat dari segi technical datanya, dari data keuntungannya, cash flow-nya, semuanya mandek masih gitu. Kalau bleeding. Iya, iya. orang lihat, wah ini not a good buy gitu. Mm-mm. Tapi PE-nya kalau juga mahal kita, banget. iya iya PE-nya betul. irrational. Mm-mm. Sama Nah, Shopify juga ya kalau nggak salah. iya iya. Tahu nggak satu hal yang gue pelajarin dari saham-saham yang
kayak Netflix, saham-saham yang kayak begitu tuh, Mm-mm. eh, itu tuh semua biasanya book value-nya nggak bagus karena dia banyak hubungannya sama innovation. Iya, iya, betul, betul. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti lihat Teknologi. juga. Kalau misalnya ngelihat PE-nya bank gitu, banking, atau contohnya sektor eh, kayak oil, kayak Shell atau Chevron yang begituan, pasti book value bagus. Kenapa? Karena mereka Mm-mm. komoditi punya gitu. Pasti dia punya sesuai sama buku gitu. Tapi kalau ngomongin soal eh, saham-saham yang berbau sama innovation, kelihatannya dan startup-startup terutama pasti itu bleeding awalnya gitu. Nah, Iya, iya, makanya benar. fundamental itu kalau dalam investing itu uh, lebih kuat daripada technicalnya. Jadi kayak Betul. contoh-contohnya gitu Amazon, Google, Apple tuh semuanya dulu jelek banget angkanya. Mm-mm. Sekarang Seiring wah berjalannya nyesel, waktu, nyesel iya, kalau nggak beli gitu fundamentalnya kan. makin bagus. Ya, Apple juga. Iya, iya. Nanti teknikalnya pasti ngikutin kalau fundamentalnya bagus. Betul, betul. Makanya Hmm. ada slogan in fundamental never lies. Iya, iya, iya. In fundamental we Mm-mm. trust ya. Iya, iya, iya. Fundamental Nah, never never lies. eh, gue percaya banget nih, Ci. Gue belajar dari satu orang ya. Dia bilang gini, lu kalau mau lihat saham yang ini ngomongin saham growth ya, bukan saham yang tadi money preserving. Kalau money Mm-mm. preserving, please lu ikutin buku book value-nya, lu lihat Value kapan lu bisa investing, ya. strategi, iya ya, Nah, itu kapan lagi agak murah atau masih reasonable, lu boleh beli. Itu strategi betul. yang very safe gitu. Tapi kalau gue lebih suka yang ada di sini ya, karena buat gue yang dua hal tuh yang paling penting adalah satu um, adalah proof of concept. Jadi Mm-mm. proof of concept itu adalah secara fundamental nih uh, perusahaan ini punya punya edge nggak? Konsepnya bagus nggak dibandingin sama kompetitor lain? Mm-mm. Yang gue lihat biasanya, Competitive kalau konsepnya advantage-nya oke, gimana gitu ya. betul betul. Kalau dia udah bagus, gue baru lihat yang kedua. Yang kedua adalah ability to scale. Jadi kalau misalnya kita proof of conceptnya bagus, tapi nggak ada ability to scale, kita bakal jadi company lokal aja, Mm-mm. ya nggak sih? Mm-mm. Kayak misalnya bisa bikin jet terbang misalnya, atau drone yang buat delivery gitu. Tapi Mm-mm. dia nggak bisa bikin dalam jumlah yang banyak. Itu nggak mungkin harganya tinggi karena dia punya terlalu lama dia untuk ngikutin pasarnya. Atau nanti ada orang yang lebih gede capitalnya bisa ngambil dia punya ide gitu. Iya, Sedangkan betul. kalau misalnya dua-duanya ada ini proof of concept sama ability to scale, itu Mm-mm. biasanya jadi company-company yang bisa boom Mm-mm. nilainya ya. Contohnya kayak Netflix, Mm-mm. kayak Netflix. Amazon, kayak Apple, itu semua dia punya proof of concept, dia punya ability to scale. Jadi itu kalau gue lihat fundamentalnya, simply dari situ lihat ke depannya gimana, lihat 5, 10, 15 tahun ke depan kurang lebih ya. Kita kan juga Mm-mm. nggak bisa prediksi ya, Ci ya. Nggak bisa prediksi, iya ya. Ya, nggak bisa prediksi. Kita Cuman analis makanya, forecast. iya makanya Kita cuma kadang-kadang bisa nge-forecast. kayak Tapi agama gitu prediksi ya. 100% nggak bisa. Iya, Ya, iya, orang iya. percaya sama saham Berprediksi ini, ada yang percaya berdasarkan sama angka. saham itu. Hmm. Mm-mm. Iya, iya, benar. Dan kalau ini apa ngomongin saham favorit lu beli Tesla, itu juga kan secara multiple juga sekarang masih tinggi banget gitu, tapi Iya, growth ke depannya again masih menjanjikan gitu, sama seperti kayak Shopify, iya, Amazon, Apple back in the kayak 15 atau ya 15 years ago gitu. Jadi kita iya, iya, ngeliatnya tuh cerita ke depannya gitu, forward looking. iya, 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 Hmm. betul. Iya. Nih ada pertanyaan lagi ya, Ci. Kalau guys, kalau ada pertanyaan langsung aja ya di kolom Ya chat. kalau ada Jadi kita pertanyaan bisa. langsung kita pasti langsung jawab. Kita mau bantu teman-teman juga supaya bisa mengelola keuangan gitu lebih cerdas. Punya financial freedom, punya time freedom juga, amin. Mm-mm. Ya. Nah, pertanyaannya ini, kira-kira kapan nih mesti take profit kalau investing? Oh, kalau investing. Nah, biasanya kalau investing sih kita nggak
of course nggak kayak 10 atau 15% kena target price kita keluar gitu, enggak sih. Biasanya suka ada upside itu sekitar 30-35% ke atas gitu, itu masih bisa oke, karena itu apa, eh, untuk investing itu nggak, bukan yang apa yang day to day gitu, yang kita begitu ada target, begitu sampai target 10% keluar gitu, enggak. Kita Hmm, itu lebih hmm, kayak nge-preserve gitu. hmm, Bisa ada yang dari investing bisa sampai dapat bigger alias dapat lebih besar dari 100% gitu juga ada sih, hmm. banyak Iya, gitu. iya, Nah iya, itu iya. yang bisa Iya. preserve kayak gitu yang bagus. Berarti itu jeli banget gitu, bisa Iya, memprediksi, bisa melihat beberapa tahun ke depan tuh company-nya masih oke gitu. Itu betul, bagus banget. betul, betul, Mm-mm. betul, betul, betul. Nah, Ada aim juga kita, mungkin platform kita gimana, Ci? seperti itu sih. Aim Iya, kita ya, iya, Bri, di platform kita, di platform investasi kita itu iya. juga kita nanti bisa suggest gak banyak-banyak saham, cuma satu atau dua atau tiga mungkin, tapi yang bener-bener kayak bisa ngelihat ke depannya tuh bener-bener masih promising gitu. Hmm, 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 hmm. Hmm, untuk money Ya sih, kalau preservation. kalau kalau take profit juga bisa, mungkin kalau dari segi fundamental kita bisa lihat juga dari ini ya, dari kalau ada fundamental yang nggak bagus. Contohnya nih, Betul. kemarin-kemarin kalau lihat dari saham-saham, apa sih kemarin yang gue cerita sih, yang taksi taksi yang pakai AI yang di China, Didi ya namanya ya. Mm-mm. Iya, itu kemarin bagus banget itu. Jadi dia bikin taksi kayak Uber, tapi Mm-mm. Ubernya driverless. Jadi dia pakai AI nyetirnya. Keren nggak? Jadi dia cost per mile murah banget, karena nggak ada orang nyetir. Jadi basically pakai robot aja gitu. Nah, Mm. tapi setelah begitu app-nya keluar di App Store, sama pemerintah China ditutup apps yang nggak boleh ada. Kayaknya ada kepentingan kayak, oh, orangnya nanti kehilangan pekerjaan, orang-orang jadi Oh supir iya ya, taksi. government Kan di China regulation di banyak. sana Nah, untuk melindungi. banyak banget orang yang keluar di situ, keluar dari Mm-mm. sahamnya, dia langsung sell, karena bukan karena nggak promising, tapi karena ada fundamental change gitu. Iya, sudden fundamental change, sudden government regulation change itu juga kadang pengaruh. Iya, betul, 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 betul. Ini ada pertanyaan, Biasa. Ci, dari Tommy. Suka ngelihat makro apa, fokus fundamental, apa ada pandangan Fed tapering dan Evergrande default? Tuh, Ci, gimana, Ci? Kok nggak ada ya? Di gue nggak muncul. Hmm, Kalau makro itu biasanya of course ini apa, Tom? Kita trading saham Indo, kita harus perhatiin juga makroekonomi Indonesia tuh gimana gitu, data-data makroekonomi Indonesia. Terus kita juga apa, bener-bener fokus, harus kita tahu juga ini apa, makroekonomi US gitu. Jadi kayak kemarin FOMC meeting tuh, iya itu FOMC, terus juga Mantap itu. ya pengumuman, iya ya yang pas lagi waktu itu. Nah ini apa, seputar tapering itu juga kan kita harus bener-bener cautious juga, sama yang Evergrande ya tadi ya. Hmm, Evergrande kalau aku eh, kalkulasi sih, aku estimasi, karena dia exposure-nya ke Indonesia limited, berarti harusnya sih untuk ke saham-saham Indonesia masih relatif aman gitu, karena exposure dan kayak kerjasama dan keterkaitan sama properti di China gitu juga kan, uh, thankfully sedikit gitu. hmm, Dan hmm, kalau hmm, misalnya kalaupun the worst case nyambung ke properti-properti Indonesia, boleh aku bilang sih kayaknya minim juga gitu. hmm, hmm, Mm-mm, jadi kasusnya Evergrande harusnya punya limited exposure untuk saham-saham di Indonesia kalau dalam point of view-nya aku gitu. hmm, hmm, hmm. Iya. Eh, ini juga ada pertanyaan juga nih. Kalau 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 kita mau mulai
investing biasanya pakai platform apa sih yang ada, yang available? Halo, Wah, buffering. halo, iya. Halo. Nah, oke Ci. Nah, eh, Kenapa? Kenapa? kalau Boleh, mulai iya, investing boleh diulang. biasanya platform apa nih Ci? Platform apa Oh, yang friendly, user friendly gitu buat mulai ini? sebetulnya kalau menurut aku karena kita platform kita nggak ada afiliasi sama broker-broker tertentu gitu, kita independen. Ini objektif point of view gitu ya. Kalau yang aku pakai sih yang commonly used di Indonesia Mirai sih. Oh, ada macam-macam ya, ada Mirai, ada iPod, ada Ajaib. Kalau mau saham luar bisa ke GoTrade ya banyaknya ya. Eh, iya, itu sebenarnya gampang sih mulainya guys. Kalau kalau mau mulai itu cuman perlu handphone sebenarnya sekarang. Anyway, semua daftar-daftarnya udah nggak banyak pakai apa ya, udah nggak banyak pakai kertas-kertasan semua. Sekarang udah semuanya udah digital. Jadi mestinya nggak terlalu repot ya, nggak terlalu repot untuk coba join pertama kali gitu. Kalau kalian masih bingung nanti juga Iya, join sorry aja terputus tadi. komunitas. Iya. Iya, kalau Kalau kalian masih iya, bingung tentang platformnya gimana cara bukanya nanti di komunitas kita tanya aja pasti nanti bisa dibantu kok. Itu iya nggak betul nggak betul. susah. Daftarnya sekarang gampang banget dah dibanding dulu-dulu. Mm-mm. Mm-mm, Iya betul. mm-mm, mm. Guys, kalau ada pertanyaan, hello bagi yang semua yang baru join. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya masukin aja ke kolom chat. Kita coba pelan-pelan bahas. Iya. Nah, eh, sama mungkin ada kalau pertanyaan yang umum adalah ini juga nih, kapan kita mesti beli? Nah, kalau investing kan Nah, jangka panjang nih. Kapan nih mm-mm. kira-kira mesti mesti mulai beli sahamnya? Ketika kita melihat si growth prospeknya itu masih oke gitu, secara fundamental juga masih nggak ada masalah, masih bagus, everything looks promising gitu, kinerjanya bagus, terus juga dari segi labanya atau ya net profitnya juga masih bertumbuh gitu, itu udah bisa dimasukkan dalam keranjang investasi kita gitu. Hmm, hmm, iya Mm-mm. iya. Kalau kalau gua suka ini sih. eh Kalau gua suka yang namanya dollar cost averaging ya, Ci. Kita udah Betul, sering iya. ngobrolin. Mhm. Dollar cost averaging tuh artinya gini, kalau kita mindsetnya trading, itu kan kita nungguin nih, kapan nih gue lagi Averaging bener-bener down. lagi turun, nah itu Iya, gue iya. beli tuh. Di pas lagi di pucuk kita kita jual kan, atau mendekati pucuk lah. Kalau Mhm. nafsu trading nanti keburu turun. Nah, kalau kalau investing beda ya. Kalau investing namanya dollar cost averaging artinya kita eh, kita beli every time kita kita beli dengan uang yang kurang lebih sama dalam jangka waktu yang terus-menerus. Jadi dalam arti kita nggak perlu lagi liatin harganya lagi tinggi atau enggak. Kalau kita percaya secara future-nya dia bakal terus naik harganya, secara fundamental bagus, itu ada baiknya, misalnya nih, gue setiap bulan punya jatah untuk investing misalnya 500.000 misalnya. Mhm. Misalnya 500.000 gue mau invest setiap bulan. Nah, setiap bulan saham apapun itu, ya beli aja. Setiap kali tanggal berapa udah beli aja gitu. Beli aja terus setiap Disiplin bulan. gitu ya, jadi kayak Iya, nabung, yeah, nabung betul, saham, betul. Betul, betul. Nabung saham, kita disiplin gajian aja. masuk. Ya, gajian masuk. Dan itu actually lebih menguntungkan dibandingin kita nungguin sampai harganya turun. Mhm. Karena kita nggak tahu kapan dia turun. Karena jangka panjang. Harga misalnya harga di, ini kita ngomongin saham, saham ini lagi deh. Harga bisa $20 misalnya harganya. Terus kemarin itu turun sampai 19 gitu. 19 sama 20 nanti kalau harga sahamnya jadi 100 tuh nggak beda banyak. Bedanya dikit banget. Jadi kalau namanya investing itu dollar cost averaging itu udah the holy grail gitu, udah yang paling strategi yang paling baik gitu. Jadi kita nggak perlu
nggak perlu terlalu banyak liatin technical analisis secara chart, secara moving average itu kita kalau dalam hal investing itu nggak terlalu dipermasalahin gitu. Jadi kita lebih banyak lihat awalnya fundamentalnya dulu, fundamentalnya sudah oke, dan kita tinggal action Mm-mm. gitu. Ya tadi gue cerita Sorry kalau kalau kepentok. investing dengan iya Iya. dengan dollar cost averaging itu nggak perlu banyak liatin chart, liatin apa namanya daily chart, terus liatin moving average gitu nggak terlalu lah. Kita lebih banyak dollar cost averaging, kita do our research tentang saham itu, gimana dia Benar. apakah bagus secara long term. Udah gitu kita kalau udah oke, kita tinggal dollar cost average, kita tinggal masuk aja terus sampai Mm-mm, mm-mm, fundamentalnya berubah atau ya ada saham lain yang mungkin lebih menguntungkan gitu. Kita mungkin mau pindahin asetnya atau seperti apa mm-mm, mm-mm. gitu. Itu strategi dollar cost averaging itu kalau ada satu hal yang kalian dapetin dari live IG live hari ini, moga-moga dollar cost averaging itu nempel ya. Mm-mm. Itu strategi Iya, paling iya. jitu itu. Strategi paling jitu. Betul, betul. Hmm. Misalnya contoh gampang gitu, dollar cost averaging di saham BBRI atau BBCA itu kan tahun lalu sempat kayak akhir tahun itu udah naik naik naik. Nah, misalnya kita ngelihat wah promising gitu ya masuk. Terus kan dari awal tahun ini sampai pertengahan tahun sampai kayak kemarin aja sampai bulan Juli Agustus itu kan saat mereka kayak istilahnya kurang di favor gitu sama market itu kan harganya turun. Nah, itu bisa dollar cost averaging juga gitu ya teman-teman. Nah, yang udah dollar cost averaging pasti sekarang-sekarang itu udah panen di BBRI sama BBCA. Yeah. BBRI Hmm. apalagi ada kemarin right issue, udah habis right issue naik sampai sekarang udah di atas 4.000 ya. Terus udah itu BBCA juga setelah stock split hari ini all time high gitu. Jadi adanya Hmm. dollar cost averaging strategi pasti ini yang kemarin mempraktekkan dollar cost averaging udah lumayan nih cuannya udah lebar. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, Mm-mm. ini ada pertanyaan juga nih. Sektor-sektor kayak apa nih hari ini yang ini subjektif sih. Menurut lu, Ci, saat ini kalau di saham Indonesia, kira-kira apa nih yang punya potensi yang lumayan baik secara fundamental nih? Uh, ya ini once again do your own research ya, karena Mm-hmm. Do your ya own ya research. tapi gua mau tanya lu, Ci, menurut lu gimana? Saham apa lebih ke sektor? Saham, saham boleh deh. Atau sektor juga boleh. Mm-mm. Yang kelihatannya Eh, promising. yang ada di watchlist dan ada di alert ini kita apa trading platform kita kali ya, Bri. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. BBRI itu masih looks promising karena kan itu Pak Hmm. kemarin juga right issue-nya dan penyaluran dananya juga untuk kredit apa mikro gitu. Terus juga Era Jaya masih promising dengan innovation, terus juga cost efficiency structure-nya, terus juga dia pembukaan gerai pun pasti masih berjalan dan akan lebih baik lagi post COVID recovery ini. Kemarin for your information pun lagi parah-parahnya COVID, tahun lalu lagi PSBB darurat, PSBB ketat, itu dia juga memang sempat struggling itu 2 bulan tapi setelah setelah itu sampai akhir tahun juga bisa recover dan Hmm. juga kemarin lagi PPKM ketat juga PPKM darurat juga dia hasilnya Masih untuk oke ya. laporan keuangan keduanya juga ya laporan keuangan kuartal kedua itu masih oke banget gitu apalagi nanti gitu setelah COVID ini udah lewat dan kan harusnya juga ini udah mulai eh, lebih normal lah gitu dibandingkan dengan bulan Juli Juni kemarin. Hmm. Mm-mm. Hmm. Iya, Hmm. lalu juga ada Betul betul. Java. Iya, seiring dengan daya beli masyarakat yang pastinya lebih baik lagi gitu setelah COVID ini. Hmm. 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 Ya, kalau buat gue juga salah satu indikasi ya, dari kita waktu trade atau waktu investing ya, waktu kita invest terus kita
percaya sama fundamentalnya atau enggak ya. Kayak tadi kan Cimarlin udah sebutin tuh berapa yang menurut Cimarlin secara fundamental oke, ke depannya prospeknya baik. Biasanya kalau misalnya kalian udah percaya sama fundamental yang kalian riset sendiri, biasanya tuh nggak pakai ragu lagi gitu, masukin dananya, bener nggak sih, Ci? Betul, betul, betul. Iya, Iya, iya. iya. Jadi, Udah ada rasa confidence yang tinggi gitu. iya, iya. Karena kita do our own research. Jadi, once again, Mm-mm. untuk investing, kan itu duit kita-kita sendiri ya. Duit Iya, kalian-kalian betul. sendiri. Jadi, kita mau ngomong apa, kadang gue sama Cimane juga nggak setuju. Gue nggak setuju sama yang itu. Karena gue lebih percaya Iya. ini bakal fundamental naik. Itu kan semua kan punya Mhm. confidence masing-masing ya. Betul. Kita cuma bisa saranin sesuatu yang masuk akal, yang Mhm. secara apa ya, secara common sense lah gitu. Common sense itu baik gitu. Nah, ini kayak Iya, kayak iya. contohnya nih, gue sejak dulu dulu kan gue tadi cerita ya, gue sempat portfolionya kayak supermarket tuh. Mhm. Terus Ya pusing by the way sendiri. gue banyak invest di saham yang di luar kan banyaknya. Iya, Eh, US. nah itu tuh gue belinya tuh McDonald, Johnson Johnson, Kraft Heinz, Starbucks sih Chevron. itu cerita. Wah, nggak Starbucks Kera- nggak. Oh enggak. Apalagi waktu itu. Coca-Cola Pokoknya ada ya. Coca-Cola ya, Coca-Cola. Mhm. Terus ada Bank of America, ya kayak gitu-gitulah. Banyak ada 10 biji. Itu ya, tiap hari gue liatin terus. Tiap hari tuh gue Iya, liatin, udah naik belum, udah naik belum. benar-benar itu Sedangkan sekarang psychology effect. sekarang setelah gue jual tuh semua, gue nggak mau, gue bilang salah tuh, kayak supermarket. Itu gue mulai riset, akhirnya gue sekarang kalau invest ya tiap bulan, setiap gajian gue sisihin berapa, gue masukin uangnya, udah Mhm. gitu gue nggak even tahu sekarang harganya berapa, kayak udah naik berapa persen, gue nggak even tahu. Pokoknya gue nyatet gue punya berapa share, udah aja gue masukin tiap bulan gitu. Karena dengan itu gue punya full confidence bahwa gue udah do my own research gitu. Nah itu tuh kalau kalau menurut gue tuh jadi peace of mind banget lah kalau soal Mhm. investing. Jadi kalau misalnya kalian nggak nyaman dengan diliatin terus, biasanya lihat ini, ya mungkin masih excited ya awal-awal gitu ya. Tapi kalau Iya, terus-terusan awal. gitu diliatin terus, wah itu kayaknya ada something wrong deh. Jadi kita mesti Mhm. balik lagi, itu kayak, Reconstruct iya, the portfolionya. Iya, iya, iya. kita mesti lihat, oh jangan-jangan pertama mungkin kita belum belum pede sama research kita mungkin, atau kedua mungkin juga kita Mhm. masih belum ini ya, masih belum cocok dengan resiko profil kita. Contohnya kalau ngambil reksadana Iya, saham iya. tadi kayak gitu, wah ini naik turun kita masih ngeliatin terus, aduh duit gua habis nggak, Betul, betul. itu berarti eh, profil resikonya nggak cocok gitu. Nggak Jadi cocok, iya, iya. setiap orang punya profil resiko masing-masing yang gua rasa Betul. itu sah-sah aja. Ada orang-orang yang, gue mah yang penting naik 4%, 5% setahun, kalau bisa dapat 6-7%, alhamdulillah gitu ya, oke Bonus, banget ya gitu, disyukuri. bonus Iya, iya, gitu. iya. Yang Ada penting orang yang, bisa lawan inflasi, ya ada orang yang benar-benar kayak, wah gue kalau cuma agresif. 10%, nggak usah deh, gue Nggak lebih usah, baik iya, go iya. to the moon aja. Iya, ada juga yang kayak begitu. Jadi itu mesti dikenalin, mesti dilihat Iya. dulu. Again, again ya golden rule investing, jangan jangan invest pakai duit panas, investnya pakai duit Mhm, dingin. mhm. Rasanya itu kayak Kita harus semua ngerti orang udah tahu tujuannya lah ya. apa gitu. Tujuan Mm, keuangan mm, kita mm, apa gitu, goal mm, kita mm, apa, mm, terus mm, ini apa termsnya atau periodnya itu berapa lama mm, gitu. mm. Iya, iya. Ya anyway kan kalau saham sebenarnya bisa cair juga, bisa lebih gampang cairinnya dibanding deposito yang ke lock gitu kan. Kalau saham ya maksudnya asal bisa dijual harga marketnya berapa gitu. Cuman biasanya kalau investing kita nggak pengen eh, masuk uangnya nanti sebentar, butuh uangnya balikin lagi. Wah, itu itu mending jadi trading. jadi Mhm, mhm. jadi nggak benar Betul, gitu betul. nantinya jatuhnya. Jadi kalau gua suka cerita sama Cimarin, I look at it seperti kayak ya udah, it's like my apa ya, piggy bank aja, gue nyemplungin di tempat yang resikonya gue cukup paham, gue cukup nyaman dengan resiko itu, ya udah, gue masukin tiap bulan, atau mungkin ada yang suka 2 minggu sekali, misalnya uang bulanan tadi kalau misalnya dapat jatah 250 ewang dibagi dua, minggu kedua, minggu keempat saya gue beli gitu, bisa juga. Itu semua seenaknya kalian aja, senyamannya kalian aja.
Mm-mm. Iya, betul-betul. Ya, Risk ya profile itu beda-beda. Mm-mm. betul, betul. Itu ya risk profile sama lah, mirip sama trading. Trading juga orang punya risk profile sendiri, investing juga orang punya risk profile sendiri-sendiri. Jadi jangan, Betul. nggak bisa cuman main copy. Oh, kemarin lu beli apa? Gue ikutan beli. Iya, Wah, iya, itu jangan, tuh, jangan. itu Mm-mm. tuh tanda-tanda boncos. Iya, biasanya end up kitanya ketakutan gitu. Mm-mm. Iya, iya, betul, betul. Mm-mm. Iya, iya. Ada lagi nggak nih pertanyaan mungkin yang baru Iya, ada join atau lagi. yang ini kita, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Ya, Kita tapi mau memang open nih. Welcome memang buat ini open. sih, ya kita kemarin-kemarin pasti kalian pernah nonton juga ya videonya Sri Mulyani pernah ngomong katanya di Indonesia ini orangnya bekerja keras tapi asetnya tidur. Ya Oh denger ya sih iya, ya, pernah denger ya. iya. Mhm. Kalau di luar negeri itu apa namanya, Lebih laid di back, luar tapi negeri itu bekerja lebih untuk kerjanya kita lagi santai kita tapi tidur. asetnya kerja Iya, keras. iya, iya. Iya, betul, betul, betul. Iya, benar. Kita Iya. harus pilih option yang kedua ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Work Iya. smart juga. Mm-mm. Money Nih works tadi for you. ada pertanyaan dari Michael nih. Idealnya dalam satu portfolio terdiri dari berapa saham? Kalau Untuk trading menurut apa untuk gua, investing? untuk investing. Hmm. Kalau portfolio investing menurut gua, kalau kalian kerja full time, 1 sampai 3 aja udah cukup sih kalau menurut gua. Iya, betul. Karena itu Baru aku udah, juga mau jawab gitu. kalian mau Jangan lebih ngikutin, banyak dari 5. mm-mm. Nanti Kalian pusing mau sendiri. ngikutin fundamental dari 3 company yang biasanya kan ada di sektor yang beda ya, 3 itu. Jadi nggak mungkin kalian beli BCA, BRI sama itu kan kayak sama sektornya Iya, sama gitu kan. Biasanya semua kalau sektor 3 itu iya benar. sektornya kan beda-beda. Nah, kalian mesti ngikutin Mm-mm. 3 saham dengan, atau even kalau 5 saham yang sektornya beda-beda tuh pasti pusing banget gitu. Jadi Trading pun jadi ini 5 saran. sampai 6 udah cukup ya, Iya, Bri. Trading pun iya, karena sama iya. pusing nanti. Belum lagi kalau Mm-mm. trading dan investing kalau digabungin itu udah banyak juga, guys. Iya, 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 nanti iya, pusing. iya. Itu ada pertanyaan lagi dari Limau. Kalau invest itu baiknya di hold berapa lama? Tergantung preference apa tujuan kalian. Misalnya kalian mau investin saham ini tujuannya untuk kayak dana pendidikan anak gitu misalnya itu pengen achievable dalam waktu kayak 5 sampai 6 tahun kemudian, ya berarti diinvest sekitar 5 sampai 6 tahun kemudian. Jadi balik lagi ke time horizon yang kalian pengennya tuh kapan sampai kapan gitu. Terus untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu berapa lama sih jangkanya gitu. Hmm, hmm, hmm. Mm-mm. Iya, iya. Jadi Kalau itu iya beda-beda ya, beda-beda. beda-beda. Mm-mm. Kalau untuk Ah, misalnya pensiun gitu 10 tahun lagi, nah invest sampai mencukupi sekitar 10 tahun lagi gitu. hmm. Pengen Ah, pensiun dalam waktu misalnya 10 tahun kemudian. ada yang pernah denger ini nggak? Ini kita udah sebenarnya kayaknya udah banyak banget, tapi ini terakhir aja deh. Kayak ada yang pernah dengar tentang movement FIRE nggak? Pernah nggak, Ci? Nggak pernah. Ah, itu FIRE tuh singkatannya dari Financial Independence, Retire Early. Jadi FIRE, Ah, iya, iya. Financial Independence, Gimana kita bisa Retire Early. retire early? Nah, itu caranya ada orang-orang satu grup itu, ini orang-orang gila semua sih. Dia masukin 70% dari gajinya dia, semuanya masukin ke investing semua. Jadi Wah, dia investing dan dia hidup seperti student gitu. 30% aja pokoknya. Jadi gaji 5 juta, dia hidup 1,5, 15%. Iya, mencukupi tiga dengan puluh tiga persen puluh persennya itu. Hmm. Iya, 1,5 juta. Pokoknya 1,5 juta Mhm. dia kudu hidup aja. Sisanya sama dia semuanya diinvest sampai dia dalam waktu 7 sampai 10 tahun gitu. 10 tahunan. Sudah itu tuh dia eh, jadi ada strategi itu, dia ngambil saham-sahamnya yang agak safe-safe semua. Nanti pada akhirnya Oh, iya. Blue dia chipnya ya. hidup dari dividen sama setiap tahun tuh, Hidup ya dari itu capital pilihannya dia. gain.
hidup dari capital gain, dia ambilin 4% setiap tahun untuk hidup, sisanya sama dia dipakai, diputerin lagi. Wah, Jadi itu agak ekstrim, tapi ada yang umur 40 udah retire. Jadi dia literally sama istrinya hidup dia tetap dari kerja. Uh, jadi dia spend saham. time sama anaknya gitu, which is kayak ya bukan bukan maksudnya itu kan pasti kerja keras banget ya 10 tahun awal-awal gitu. Cuman gua rasa Struggling. kita mesti capture esensinya gitu, bahwa Betul. kalau kita manage uang kita dengan baik, bisa invest Invest dengan dengan baik, tepat. kita tuh Kita di juga bisa masa punya yang akan goal datang seperti tuh itu. Kita bisa, kita bisa iya, punya financial independence. Jadi kita bisa lebih iya, iya. uh, pakai waktu dengan lebih baik, bisa Bisa spend spend time time with sama your loved keluarga, ones. Iya, iya, iya. quality time. Which is very good sih. Itu ada orang yang gue nonton di YouTube, gue ikutin tuh. Dia pindah ke Portugal katanya. Setelah dia beres fire-nya, suami istrinya nggak kerja lagi, dia tinggal di Portugal, beli rumah. Udah, dia di sana literally hidup dengan dividen aja sama 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 anak-anaknya dua. Gila sih, Mhm. itu keren banget. Jadi ya key points-nya aja lah. Itu kalau kita manage uang dengan baik, itu tuh sesuatu yang maksudnya di masa yang tua tuh kita nggak akan sampai ribet gitu, lebih nggak ribet lah gitu, karena kita Betul. udah ada lebih ada security gitu. Itu penting sih, karena the earlier, karena ini kan bunga berbunga ya. Jadi kalau misalnya kita nyimpennya lebih early, sebenarnya bakal lebih menguntungkan di jangka panjang. Jadi Mhm. uh, kita benar-benar suggest dan dorong teman-teman untuk do your own research, mulai investing, mau duit kecil ada 100-200 ribu juga ada kok saham-saham yang bisa dibeli gitu. Iya. Kalau kalian kesulitan nemuin saham yang kayak begitu, bisa juga di saham luar. Itu juga minimalnya cuma $1 doang bisa beli fractional share gitu. Jadi sahamnya bisa beli 0,005 gitu boleh gitu. Tetap kalian punya right untuk sahamnya. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi ya. Mau kalian masukin deposito, reksadana pasar uang, reksadana saham, itu semuanya pakai duit sekecil apapun kayaknya sekarang udah lebih aksesibel ya Ci ya. Betul, betul. Nah, terus aku juga mau nambahin nih, ya mungkin kita masih muda-muda gini ya, kayak eh in the middle to mid 20s up to kayak Hmm. 30s gitu, masih semangat kerja. Nah, kita harus mikirnya kayak ke depan gitu. Nanti kan suatu saat kayak mungkin udah 40s, 50s gitu kan, fisik udah kurang mendukung lagi ya guys. Hmm. Jadi kita Hmm. harus punya the right investment vehicles gitu, yang misalnya berapa belas tahun kemudian tuh masih bisa support our financial gitu. Hmm. 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 Karena kan itu apa namanya fisik kan pasti nanti mundur, terus juga banyak generasi muda yang lebih pintar, yang lebih maksudnya tenaganya juga lebih gede dan juga lebih benar-benar masih sesuai dengan eranya mereka gitu. Jadi kita juga Ya, ya, harus ya. mikir ya Ya, lama-lama ya, juga kan mikir ke kita depan ya. gifted gitu sama generasi yang Hmm. lebih muda. Hmm. Hmm. Betul, Mm-mm. betul banget, betul banget. Hmm. Hmm. Iya, Oke, kita wrap up ya. Ini udah hampir 1 jam. Uh, iya, kita wrap up. Mungkin beberapa key points yang bisa kita ambil hari ini adalah pertama mungkin invest right now ya, sekarang gitu ya. betul. Mulai pikirin, research, do your own research. Mm-mm. Kedua, pahamin juga resiko ya. Jadi profil resiko kita seperti apa. Again, ini mah nggak usah diulang lagi. Udah sering banget kita ngomong invest atau trade dengan uang dingin. Nggak boleh uang yang kita pakai sehari-hari, uang tabungan yang kita butuh mungkin sehari jangan, tapi uang yang benar-benar kita nganggur gitu. Disaranin setiap bulan harus ada porsi dari gaji kita untuk masuk ke Diallocate, investing, dialokasiin betul. betul. Planning, Dengan planning itu penting banget. mm-mm. Planningnya Dengan pakai metode dollar percentage cost guys. averaging. Ya, jadi misalnya dari 100% gaji, misalnya 5% atau 10% mau dimasukin ke investing dengan profil resiko kalian masing-masing, masukin setiap bulan disiplin, itu yang paling susah tuh disiplin, masukin terus ke 1 sampai 3 saham atau sahamnya concentrated, jangan kayak supermarket. Kita masukin ke sana disiplin setiap bulan. Itu Setuju. akan
membantu kita semua untuk punya apa ya, tanggung jawab lah ya, terhadap uang yang udah dikasih buat Finansialnya kita, kita. ya dikasih dari pemberian berkat dari Tuhan. Iya, Mhm. gitu ya guys. Nah Iya, ini terus saat ini mungkin mungkin ya gimana Ci? ada tambahan juga, kita punya video edukasi gitu untuk investasi, Hmm, terus untuk trading juga di platform kita, di Discord kita. Nanti bisa kontak ke kita juga, iya, untuk hmm. dibukakan aksesnya gitu. Ya, jadi guys bagi yang nggak tahu kita ini kita awal-awal kita punya satu platform di Discord, ada linknya di Instagram kita. Tinggal join aja, gratis. Di situ memang ada apa namanya? Ada membership yang eksklusif, tapi hari ini kita masih kasih gratis sampai akhir Oktober. Awalnya kita Betul. banyak banyak strategi trading, ada strategi tradingnya, ada datanya. Jadi kalian bisa ngikutin strategi sebagai guidance, itu udah ada backtestnya dari tahun 2014. Kita udah pernah bahas, kalau mau tahu lebih lanjut, bisa lihat di Instagram live kita yang kali lalu ya. Itu di save juga di profilnya Working Day Trading. Anyway, kita juga bakal ngomongin investing juga, nanti banyak analisa fundamental juga dari Cimarlin juga, nanti bakal di-post Iya, di platform bakal kita. di-post juga. Jadi join aja. Stay tune. Memang hari Join ini dan hari stay ini kita tune. masih hari ini kita masih free, karena memang Mm-mm. ngerjain ngerjain ini bukan soal ya uangnya sih, nggak apa ya, kita kita nggak cari uang sampai gimana sih di sini, cuman Ya, untuk pertahanan platformnya sebenarnya kita butuh support aja, kayak itu kan ada maintenance-nya alert betul. kalau trading, terus kan Mhm. bikin fundamental juga kan butuh waktu. Nah itu sebenarnya Mhm. kita hargain sekarang masih gratis ya sampai akhir Oktober, cuman nanti setelah itu kita bakal charge sekitar 3.300 rupiah per hari, jadi sebenarnya nggak banyak lah untuk dapat Iya, cuma buat informasi-informasi yang maintenance. baik. Jadi itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi guidance, bisa ada komunitas juga buat trading, buat investing, boleh nanya-nanya di sana. Kita bener-bener senang banget kalau kalian bisa join. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa join juga nggak apa-apa. Kita bakal terus adain ya kayak gini lah IG live yang apa ya, yang lumayan rutin lah ya Ci ya. Yang 2 minggu Original. sekali dulu lah. Mhm. Kita ngobrol-ngobrol Iya, aja iya. santai. Nanti kalau ada yang mau request topik tertentu, boleh Boleh banget. kontak di Instagram kita, atau boleh juga tulis di komen, atau di mana di dalam setiap postnya atau komen itu pasti kita baca, Iya, atau di Discord juga boleh. Soalnya ini topik ini honestly ini ada yang nanya spesifik, nanya gue mesti gimana uang gue gitu, karena gue trading salah, investing salah. Oh ternyata kita ya ajarin soal risk profile-nya gimana supaya psychology, risk management. supaya jadi hopefully pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab supaya orang-orang bisa ngalamin ya financially kita bisa lebih tanggung jawab lah Mhm. Dengan gitu ya. keuangan kita sendiri gitu. Kita punya perencanaan keuangan yang tepat juga. Jadi gitu ya teman-teman. Hari ini kita tutup dulu. Kita welcome banget, terima kasih udah join, udah dukung acara malam hari ini. Moga-moga kita bisa ketemu di komunitas kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa saling sharing, bisa saling belajar. Oke? Iya. Thank Mhm. you ya semua, thank you Iya. Cimarlin untuk insight-insightnya, thank you Thank you banget. juga, Brian. Ya, Thank you ya, buat kerjasamanya malam ini iya, iya, semuanya. Iya, iya, kita tutup. thank you. Ya, Mm-mm. have a good night ya semua. Have a good night. God bless. Bye. Bye.